Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas, tidak peduli apapun yang terjadi pada avatar suci. Selama masih dia memiliki keberuntungan, maka avatar suci tidak akan mati dengan mudah. Bagaimanapun, suci juga salah satu reinkarnasi yang mulia. Jadi tidak peduli baik atau buruk, itu semua adalah bagian dari sifatnya. Justru karena Xiaoyan mengetahui hal ini, dia membiarkan avatar suci disegel ke dalam 9 peti mati, dan tetap membiarkan dia tetap mengembara untuk mencari keberuntungan. Bahkan, jika dia menghadapi bahaya seperti itu, dengan identitas avatar suci, dia memiliki kelebihannya yang lebih besar daripada kekurangannya. Namun saat memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak tahu sudah berapa waktu berlalu. Pada saat ini, aroma obat yang kuat tiba-tiba menyebar dari kompas. Bahkan dalam kehampaan yang luas, aroma obat menjadi semakin tajam. Dan itu seperti awan dan kabut yang melayang di belakang kompas. Seiring jarak yang terus bertambah, aroma obat mujarab ini juga menarik banyak perhatian sosok-sosok dan mengikuti di belakang kompas Xiaoyan. Jelas, ini seperti sebelumnya, yang tertarik dengan aroma obat ini bukanlah manusia, tapi segerombolan binatang iblis yang seperti nyamuk. Awalnya hanya ada beberapa ratus saja, namun seiring waktu berjalan, jumlah nyamuk iblis ini menjadi semakin besar. Dan yang paling penting adalah, masing-masing dari nyamuk iblis ini berukuran ratusan kaki yang ditempatkan di kehampaan yang luas. Jadi siapapun yang melihat dari jauh, itu seperti awan kelabu. Namun jika melihatnya dari dekat, ribuan nyamuk iblis ini sudah cukup untuk membuat orang kuat di keabadian kaisar gemetar. Mereka akan menjauh dan tidak akan pernah berani memprovokasinya. Pada saat ini, nyamuk iblis terus mengejar Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya saja masih ada jarak yang cukup jauh dari Xiaoyan. Meski begitu, Xiaoyan juga terus menyebarkan kekuatan jiwanya dalam perjalanan ini untuk berjaga-jaga ada orang kuat yang mengikutinya. Namun Xiaoyan masih sama sekali tidak cemas dan masih terlihat tenang, karena ramuan ini memang sengaja dikeluarkan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, jika Xiaoyan tidak ingin menarik perhatian, bagaimana hal bodoh seperti itu bisa terjadi pada Xiaoyan? Sebenarnya, saya ingin menarik beberapa orang kuat yang tamak tanpa diduga. Itu benar-benar menarik kelompok monster ini. Tapi tidak masalah. Baik itu manusia atau monster sama saja, dan mereka semua mengikuti saya untuk menghancurkan sekte boneka dewa. Mata Xiaoyan menjadi dingin, kemudian dia masukkan ramuan tubuh dewa iblis ke dalam botol gioknya. Dengan tangan di punggung tangannya, sekarang Xiaoyan telah menyempurnakan satu pil tubuh dewa iblis, dan masih ada satu yang tersisa untuk melunasi pertukaran sebelumnya dengan nomor 7. Segera Xiaoyan menggerakkan dia pikirannya, kemudian kecepatan kompas di bawah kakinya langsung meningkat drastis. Hanya saja kecepatan tidak terlalu cepat atau lambat, sehingga tidak banyak jarak antara Xiaoyan dan segerombolan nyamuk iblis. Tapi mereka juga tidak bisa mengejar ketinggalannya, karena jika ditambah dengan aroma ramuan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan dari waktu ke waktu, kelompok nyamuk iblis ini terus mengikuti Xiaoyan di belakang. Mereka seolah-olah terpana dengan aroma ramuan tersebut. Pada saat yang sama di sekte boneka dewa, sesosok orang terus berlari. Leluhur, seorang anak laki-laki menindas saya dan dia mengambil semua barang-barang milik saya. Belum lagi dia juga mengambil peti mati penyegel dewa iblis yang Anda berikan pada saya. Leluhur, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Meskipun semua kekayaan bersih saya tidak penting, tapi yang penting orang ini mencuri peti mati dewa iblis
yang Anda berikan pada saya. Dan semua hal kecil itulah yang membuat Anda malu. Saat ini, di luar bintang kerangka di luar altar, pelangi panjang muncul dari jauh dengan kecepatan tinggi. Namun sebelum ada sosok yang datang, tiba-tiba suara tangisnya langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Bukankah ini suara tetua kedua? Kenapa dia bilang tetua kedua bertindak mendominasi? Kekuatannya sendiri bahkan lebih kuat saya. Setiap kali saya bertemu dengannya, saya selalu diintimidasi olehnya. Tapi sekarang dia kembali sambil menangis. Saya tidak tahu siapa yang berani menindasnya kali ini. Ya, kekuatan penatua Yan Yuan tidak diragukan lagi. Boneka iblis yang dimilikinya tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak juga harta karun yang diberikan leluhur kita untuk melindunginya. Tapi saya tidak menyangka, sebenarnya ada orang yang menindasnya hingga berpenampilan seperti ini. Pada saat ini di altar, seorang pria dengan wajah tegas melihat Yan Yuan. Namun tidak ada kemarahan di matanya, tapi justru ada kedamaian yang terpancar darinya. Cicit Yan Yuan, leluhur sedang menyempurnakan boneka dewa yang sangat kuat. Apakah Anda datang untuk membantu juga? Jika tidak, Anda harus menunggu sampai leluhur berhasil menyempurnakannya, dan saya akan pergi bersama Anda untuk mencari orang yang mempermalukan Anda dan membunuhnya. Pria itu berkata perlahan. Mendengar itu, Yan Yuan mengangguk dengan sedih. Kemudian dia segera berdiri di atas altar dan membentuk segel dengan kedua tangannya ke dalam proses pemurnian boneka. Leluhur, Anda pasti tertarik dengan orang ini. Yan Yuan melanjutkan. Ya? Melihat ketertarikan pada pria, wajah Yan Yuan tiba-tiba bersinar dengan gembira. Kemudian dia segera melanjutkan. Dia adalah anggota klan dewa asli yang dikabarkan telah binasa, dan itu adalah dewa asli bintang 9 yang hidup. Segera setelah kata-kata itu keluar, pria berwajah belang itu tiba-tiba matanya terbelalak. Kemudian dia memandang Yan Yuan dengan wajahnya yang terkejut, dan dia segera berkata dengan serius. Cicit Yan Yuan, apakah yang Anda katakan benar? Apakah Anda sudah mengkonfirmasinya? Yan Yuan segera menangkupkan tinjunya dengan sangat hormat dan berkata kepada pria itu, Leluhur, saya telah melawan orang ini, kecuali orang ini, ada juga dewa asli di sampingnya. Dengan kata lain, total ada 2 dewa asli. Tapi orang yang merampok saya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Tentu saja kekuatannya jauh berbeda dengan leluhur saya, kata Yan Yuan. Akhirnya dia tidak lupa memberi kejutan pada leluhurnya. 2 dewa asli yang masih hidup. Cicit Yan Yuan, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Jika dia bisa ditangkap, saya akan memberi Anda hadiah besar. Di mana mereka sekarang? Pria itu langsung bertanya dengan penuh semangat. Tanah kuno, seharusnya orang ini masih ada di sana sekarang. Mungkin dia tidak akan keluar dalam waktu singkat, jawab Yan Yuan dengan ekspresi serius di wajahnya. Baiklah, baiklah. Tapi tidak perlu terburu-buru, karena segalanya harus dilakukan satu persatu. Lagi pula, saya sedang menyempurnakan boneka dewa ini sekarang. Ini juga merupakan bibit bagus yang langka selama ribuan tahun. Bagaimanapun dia memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu raja boneka dewa, kata pria belang itu dengan ekspresi sangat senang. Sepertinya ada kebahagiaan di hatinya dan wajahnya dipenuhi dengan senyum puas. Nasib sekte boneka dewa kita akhirnya akan berubah. Jika kita memiliki boneka dewa asli di masa depan, maka tidak akan ada yang berani memprovokasi sekte boneka dewa kita. Pada saat itu, kita akan menyempurnakan 1.000, 10.000, atau bahkan 100.000 boneka dewa lainnya untuk memperkuat sekte boneka dewa saya. Leluhur,
Bolehkah saya melaporkan masalah ini ke Patriark Damo? Yan Yuan berkata dengan hati-hati. Karena meskipun pria itu mengeluarkan sanjungan, tapi itu masih membuatnya sedikit takut. Bagaimana jika perahunya terbalik di selokan? Ini juga bisa membuatnya kehilangan nyawa. Tidak dibutuhkan, saya mengetahuinya dengan baik. Jadi cobalah untuk tidak memprovokasi leluhur Damo. Jika dia bangun, maka dia harus menelan banyak boneka iblis sebelum saya menyerah. Jawab pria itu dengan dingin. Iya, mematuhi perintah leluhur, kata Yan Yuan dengan tidak berdaya. Ayo cepat tingkatkan kemurniannya. Setelah menyegelnya di peti mati dan memerikannya, kita akan segera pergi ke tanah kuno. Pria belang itu segera berbicara dengan suara yang dalam. Mendengar itu, jejak tangan sosok-sosok di altar segera berubah lebih cepat. Kemudian lapisan tanda jatuh di peti mati berdarah. Namun peti mati itu terus bergetar dari waktu ke waktu, yang menyebabkan tanda di atas peti mati runtuh. Tentu saja untuk menyegel peti mati ini sangat sulit, namun setelah berhasil itu akan menjadi sebuah mahakarya yang sangat kuat. Pria bergaris itu tersenyum. Bahkan Yan Yuan juga tersenyum dan mengangkat sudut mulutnya. Jelas kali ini Yan Yuan tidak akan melepaskan Xiaoyan yang dia temui di gerbang kuno Dewa Iblis Abadi. Saat itu Yan Yuan ingin menyegel Yongdong ke dalam peti mati berdarah. Kemudian dia dirampok oleh Xiaoyan. Namun setelah Xiaoyan mengampuni nyawanya, Yan Yuan segera meninggalkan gerbang kuno dan langsung bergegas kembali ke sekte boneka dewa. Kemudian dia mengeluh kepada leluhurnya. Tentu saja selain mengajukan pengaduan untuk balas dendam. Hal yang lebih penting adalah informasi identitas Xiaoyan, bahwa Xiaoyan adalah anggota klan dewa asli. Dan ini jelas merupakan berita yang sangat bagus bagi sekte boneka dewa. Bagaimanapun sekte boneka dewa dapat menyempurnakan semua jenis boneka dewa yang berbeda. Tapi mereka tidak pernah mendapatkan tubuh dewa asli setelah kehancuran klan dewa asli. Bahkan jika mereka menemukan mayat anggota klan dewa asli, semua mayat anggota klan dewa asli sudah terlalu lama mati, sehingga anggota klan boneka dewa tidak dapat menyempurnakannya menjadi boneka dewa. Bagaimanapun, klan dewa asli sangat terkenal di dunia, jadi bagaimana mungkin orang-orang dari sekte boneka dewa tidak bersemangat saat mereka mendengar ada anggota klan dewa asli yang masih hidup. Lagi pula, mereka sudah sangat lama ingin menyempurnakan monster yang kuat seperti klan dewa asli yang memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, menjadi boneka dewa mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.